wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dalalata alal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi ilallahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas tentang haji ya. Nanti masih manasik haji kita ya. Bagi yang udah haji, kalau kemarin waktu manasik di travel itu biasanya masalahnya kan teknis ya. Kalau di tafsir ini ya kita kajiannya kajian adil latihan dalil-dalilnya ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya haji itu memang sudah ada sejak atau sebelum ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya milah kita itu gitu kan, millata Ibrahim hanifah, milahnya Nabi Ibrahim. Salah satunya adalah haji. Kemarin sampai kepada ayat 199. Silakan yang membuka Al-Quran atau terjemah dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa afidu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau udah muncul ingetin jam berapa subuhnya? Ya kalau nggak salah setengah 6 kurang ya. Summa afidu, kemudian bertolaklah kamu. Konteksnya di sini khitabnya ya Quraisy, kepada orang-orang Quraisy. Min haitsu afadhan nasu, dari tempat di mana bertolaknya manusia-manusia atau orang lain. Maksudnya dari mana nih? Diterangkan di tafsir ini aibin Arafah, yakni dari padang Arafah. Bi antakifu, dengan sekira engkau akan kalian berwukuf biha di padang Arafah, ma'ahum bersama orang-orang atau manusia yang lain. Orang Quraisy disuruh wukuf di padang Arafah. Emang dia wukufnya di mana? Nah, wakalu, dan adalah orang-orang Quraisy itu yakifuna, mereka berwukuf di Muzdalifah, wukufnya di Muzdalifah. Ceritanya tuh orang Quraisy wukufnya di Muzdalifah, nggak mau wukuf di Arafah awalnya. Tarakku'an anil wukufi ma'ahum, karena mereka enggan melakukan wukuf bersama orang lain. Nggak mau dia bareng-bareng yang lain ya. Wukufnya di Arafah, wukufnya di Muzdalifah. Kalau kita lihat asbabun nuzul ayat 199 ini, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas, karena ahlul jahiliyah adalah orang-orang jahiliyah, yakifuna, itu mereka berwukuf itu yang itu berwukufnya di mana? Di Muzdalifah. Padahal perintahnya adalah di Arafah.
Malah wukuf itu menjadi puncak ibadah haji, al-hajjul arafatun. Sehingga orang-orang yang sakit sekalipun mesti dibawa. Kalau zaman dulu digotong pakai tanduk, kalau zaman sekarang pakai ambulan, dibawa kepada Arafah untuk mengikuti wukuf. Ya bapak-bapak, kita kalau haji mesti wukuf. Kalau nggak wukuf, ya, maka tidak sah hajinya. Ada yang mengatakan mesti dikodok. Ya kalau mau kodok haji sama aja ulang lagi. Ya kalau nanti tahun depan. Orang-orang Quraisy dulu wukufnya di Musdalifah, lalu diperintahkan untuk berwukuf bersama manusia yang lain, orang-orang lain, itu wukuf di padang Arafah. Wastaghfirullah, dan minta ampunlah kalian Allah kepada Allah min dzunubikum, akan dosa-dosa kalian. Minta ampun. Ya. Ada ghafara, mengampuni. Kalau istighfar minta ampun, beda artinya ya. Perubahan kata dalam bahasa Arab itu membuat perbedaan makna. Ghafarallah, Allah mengampuni. Kalau istighfar minta ampun artinya. Innallaha, sesungguhnya Allah ghafurun, maha pengampun, lil mukminin, terhadap orang-orang mukmin, wa rahimun, dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Selesai dari wukuf, lalu bertolak ke Musdalifah. Di ayat ke-200, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Fa idza qadaytum, apabila kalian telah menunaikan, adaitum artinya qadaitum, adaitum artinya sudah melaksanakan, manasikakum manasik kalian artinya ibadah kalian, ai ibadah hajikum, yakni ibadah haji kalian sudah selesai ya. Bi anqamaitum, yakni dengan kalian sudah melontar jumroh. Bi anqamaitumul aqabah, sudah selesai melontar jumroh aqabah. Wa taftum, dan selesai tawaf. Tawafnya tawaf ifadah ya, tawaf wajib. Jadi tawaf itu ada yang baru pertama kali kita ke Masjidil Haram, itu namanya tawaf qudum, tawaf selamat datang. Ada lagi ketika kita mau meninggalkan Mekah, itu terakhir, itu namanya tawaf wada, perpisahan. Nah kalau ini yang dimaksud adalah tawaf yang rukun, namanya tawaf ifadah. Selesai kita melontar jumroh aqabah, selesai kita tawaf ya, wastaqrartum di Mina, dan sudah bermalam atau menetap di Mina ya, udah ya. Maka habis itu fadhkurullah, maka ingatlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah dengan apa? Bitakbiri wasana'i, dengan banyak membaca takbir dan memuji mensucikan Allah. Kadzikrikum, sebagaimana kalian telah mengingat, aba'akum, sebagaimana kalian telah menyebut-nyebut nenek moyang kalian, kama kuntum tadhkurunahum, sebagaimana kalian menyebut nenek moyang kalian, inda faraghi hajikum, setelah kalian selesai menunaikan haji. Bil mafakhirati, menyebut-nyebutnya dengan membangga-banggakan. Orang Quraisy dulu begitu, orang jahiliyah begitu. Selesai haji disebut-sebut semua, dia bangga-banggakan keturunannya, bin anu semua. Makanya nggak boleh kita bangga-banggakan asal, itu sifat jahiliyah ya. Karena engkau kita hebat, ya engkau kita kan. Engkau dulu presiden, ya engkau dulu presiden kan gitu. Membangga-banggakan. Itu orang jahiliyah begitu. Maka turunlah perintah Allah
hebat daripada keturunannya, ya. Nasabnya. Apalagi yang orang jahiliyah dulu lakukan ketika haji, kan doa tuh. Habis itu di ayat masih di ayat yang sama ya. Au asyadda dzikra, kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra, atau kalian sangat-sangat dalam menyebutnya. Artinya menyebutnya dengan apa ya? Dengan semangat, dan menyebutnya berulang-ulang ya. Dzikrikum iyyahu. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Habis nyebut-nyebut orang tuanya, leluhurnya, maka sebagian dari manusia man yaqulu, ada yang berdoa, rabbana atina, wahai Tuhan kami, berikanlah kami fid dunia, artinya di sini nasiban fid dunia, bagian kami untuk kehidupan kami di dunia. Fayuqtahu fiha, maka diberikanlah dia apa yang dia minta. Cuma dia mintanya apa tadi? Dunianya. Mintanya dunia doang. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, wa ma, dan tidaklah lahu baginya fil akhirati, pada kehidupan akhirat, min khalaq, mendapatkan bagian. Enggak dapat bagian. Kenapa? Karena dia mintanya hanya dunia. Maka dari itu ketika kita berhaji, itu adalah ibadah dan amalan suci. Tempatnya pun tempat-tempat suci. Doa-doa kita diijabah di sana. Maka doanya jangan seperti orang jahiliyah dulu. Bagaimana mereka doanya itu? Rabbana atina fid dunya hasanah, titik. Mintanya kemakmuran dunia, mintanya kesuksesan dunia, udah itu aja. Ya banyak tahu maka Allah diberikan oleh Allah apa yang dia minta. Tapi kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak dapat bagian di akhirat. Sayang enggak kira-kira? Sayang apa enggak? Kalau Bapak Ibu semua sekalian ketika di sana naik haji atau umrah, mintanya dunia apa akhirat? Dunia akhirat. Nanti dunia dulu dong. Akhirat dunia, nanti akhirat dulu. Dua-duanya, ya, dua-duanya. Karena dunia juga perlu. Kenapa saya bilang dunia itu perlu? Nah, kita sholatnya di mana? Di dunia. Ya. Kita sedekah pakai apa? Pakai makanan, pakai pakaian, pakai uang, pakai harta. Harta itu apa? Dunia. Maka dunia juga perlu. Kita sholat di rumah ibadah, di masjid kita, bangun masjid itu pakai daun. Iya. Orang nutup jendela, timbang nutup jendela berapa puluh juta, gitu ya. Kalau balukman kan nutup jendela tinggal ditarik doang, cekrek gitu ya. Dunia perlu, makanya. Tapi dunia itu bukanlah segalanya. Dunia itu bukan tujuan. Maka kita mesti minta dunia dan akhirat. Orang Quraisy. Tapi ada juga di antara manusia yang mintanya benar, mintanya dunia dan akhirat. Di ayat 201. Wa minhum, dan di antara mereka, may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa apa nih? Doa apa ini? Doa apa nih? Sapu jagat. Sejagatnya tuh diborong, jagat dunia dan akhirat. Namanya doa sapu jagat. Ternyata ayat ini kalau bicara konteks adalah ketika berhaji. Cuma kita pakai untuk apa aja tuh? Habis sholat pasti
habis tahlil, kematian, terakhirnya doa Rabbana atina. Habis yasinan, Jumat, terakhir doanya ditutup dengan Rabbana atina. Kenapa? Ya satu jalan, biar dunia dan akhiratnya baik. Maka ketika kita berhaji, doa ini jangan sampai lupa nih. Ya. Bahkan dalam tawaf juga kan dibaca ya. Kalau yang pas dari rukun sebelum Hajar Aswad apa? Yamani ya. Ya dari rukun Yamani ke Hajar Aswad bacanya ini aja ya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ada orang tawaf bersama istrinya namanya Maimunah ya. Istri pertama gak diajak namanya Hasanah. Waktu manasik kagak datang dia ya, kagak datang jadi gak tahu pelatihan. Begitu di sono lagi tawaf suaminya baca kencang banget semangat Rabbana atina fid dunya hasanah gitu kan. Saya kalau sama istrinya baca lagi fil akhirati hasanah, dicubit sama istrinya. Hasanah mulu disebut, saya pesenang bang ya. Ada diganti Rabbana atina fid dunya maimunah wa fil akhirati maimunah. Makanya perlu ya pengetahuan tentang ibadah supaya ibadah itu tambah sempurna. Maka ketika kita haji atau umroh, doa ini jangan sampai lepas nih, karena memang secara konteks ayat, konteksnya memang ketika berhaji. Walaupun bisa kita baca di mana aja, di sholat, di rumah, dimanapun, kapanpun bisa. Cuma ketika kita ada di sana, nanti pas konteksnya. Dan di antara mereka mayaqulu ada yang berdoa di ayat 201, Rabbana wahai Tuhan kami, atina berikanlah kepada kami fid dunya dalam kehidupan dunia hasanatan kebaikan, yakni nikmatan kenikmatan dunia minta. Wa fil akhirati dan berikanlah kepada kami fil akhirati di akhirat hasanatan apa? Berupa kebaikan. Hiya al-jannah yakni surga. Ditafsirkan di sini sebagai surga. Wa qina adzabannar, wa qina dan peliharalah kami adzabannar akan azab api neraka. Di dunianya penuh dengan kenikmatan, di akhiratnya masuk surga, terhindar dari azab neraka. Cakep kan? Cakep. Ya. Mau? Ya ditanya semua pasti mau. Biar kata orang yang nggak sembahyang, nggak ke masjid juga ditanya, wow. Biar kata maling juga ditanya, ya mau. Kalau cita-citanya itu muda poya-poya kata dia, tua kaya raya, mati masuk surga. Iya kan? Udah pertanyaan alam kubur mah apalin aja. Mereka buka Allah di apalin aja suka. Ya, sholat nggak usah bayar, ngapain capek-capek sembahyang gitu kan? Nggak usah zakat, nggak usah sampai buang duit gitu kan? Itu aja apalin. Begitu mati, insya Allah masuk. Ya neraka lah masuk surga. Pelihara kami dari azab neraka, biadami duhuliha dengan tidak masuk ke dalam neraka. Ya. Wahada bayanun ini adalah penjelasan lima kana alaihi musyrikuna dan tentang keadaan orang-orang musyrik, walihalil mu'minina dan keadaan orang-orang beriman. Keadaan orang mukmin dan keadaan orang musyrik ya. Wal qasdu bihi dan yang dimaksud adalah al-hatta ala talabi khairid daraini, mencari
apa? Kebaikan dunia dan akhirat. Darain dua rumah, artinya dunia dan akhirat. Kama wa'ada bisawabi, sebagaimana dijanjikan dengan pahala, dengan firman Allah pada ayat selanjutnya 202, ulaika lahum nasibum mimma kasabu, ya. Mereka itulah orang-orang, ya, lahum yang lahum bagi mereka nasibun. Nasib itu bagian, bukan nasib. Nasib itu pakai bab kesot, nasibun. Sawabun, yakni pahala, mimma kasabu, dari apa yang mereka perbuat, ya. Jadi mereka perbuat dalam hal ini adalah amilu, yang mereka kerjakan, minal haji, daripada haji, wad du'ai, dan berdoa, ya. Haji, umrah bukan cuma kita melakukan apa yang diajarkan, kayak sa'i dan safa marwah, kayak tawaf 7 kali, yang wukuf di Arafah, yang bermalam di Musdalifah, biasanya melontar Jamratul Aqabah, bukan cuma melakukan, tapi doa di situ. Nah, itu doa. Dulu ada orang mau pergi haji, ya udah seusia siapa ya, udah tua, dikasih buku sama tempat manasiknya, ya susah ngapalinnya, udah kok begini kok, doa yang udah hafal apa kok, saya bilang begini, hafalnya Robbana Atina, udah mau ngapain deh, Robbana Atina, itu boleh tuh, boleh, kalau kita mau semangat nggak pergi haji, begitu kan, ya. Bacanya dia mau Robbana Atina fid dunya hasanah. Malah ada seorang ulama kalau di Jawa, dia itu suka apa, nambani uang tuh, artinya mau ngobatin orang, ya, ngobatin orang itu, mau airnya air apapun, ya mau sakit apapun, doanya pasti itu Robbana Atina doang, Robbana Atina fid dunya hasanah, itu aja doanya. Misalnya airnya didoain gitu kan, Robbana Atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar, gitu udah diminum dah orangnya. Itu alasan lain saja bisa hidup. Beneran begitu di daerah Sedayu sana ya. Itu Robbana Atina dong ya. Doa satunya kan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah amat cepat perhitungannya. Artinya yuhasibul khalqa kullahum, menghisab makhluk semuanya. Berapa lama Allah menghisab? Waktu kita ngaji tafsir Yasin dulu, hisab itu lama. Ya, kalau kita pertanyaannya lulus cepet, yang nggak lulus itu 1000 tahun satu pertanyaan, belum lagi pertanyaan yang lain. Nah, tapi di sini dikatakan Allah sari'ul hisab, sangat cepat hisabnya. Semua makhluk yang dihisab itu selesai fi qadri nisfi naharin min ayyamin dunia, hanya setengah hari daripada satu hari di dunia. Ada keterangan mengatakan begitu, ya. Cuma setengah hari selesai. Kita lanjut ke ayat 203. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Wadhkurullaha, dan berzikirlah kepada Allah, bitakbiri, dengan bertakbir, inda ramyil jamarati, ketika melontar jumrah. Melontar jumrah itu diatur. Kenapa sih bacaannya itu Allahu Akbar gitu kan? Melontar jumrah, ya, ketika kita haji, Jumratul Ula, Wusta, Aqabah, gitu kan? Allahu Akbar. Kenapa bacaannya itu bukan alhamdulillah? Ya sebenarnya memang ada ayatnya, Pak. Cuma kalau pas manasik diterangin dari ayatnya, buyang, sama aja kita lagi apa namanya nih, lagi di Magelang tuh pelatihan menteri itu ya. Kalau langsung diajarin dari pasal-pasalnya, dia juga buyang, Pak. Makanya langsung teknisnya gitu. Orang manasik teknisnya aja. Ini lagi melontar jumroh, caranya begini, gitu kan, bacanya ini. Kalau diajarin dari dasar ayatnya, hadisnya, yang buyang juga kebanyakan. Ayatnya ada wadhkuru
ma'dudat. Dalam ayat 203, berzikirlah kepada Allah dengan membaca takbir ketika melontar jumroh fi ayyamin ma'dudatin, pada hari-hari yang telah ditentukan. Kapan? Ay ayyamin tasyriqis salasati, yakni pada 3 hari tasyrik. Tanggal berapa, Pak? Tanggal 10 itu Idul Adha-nya. 11, 12, 13 Zulhijjah. Ada yang melontarnya yang 11, 12 saja, itu yang nafar awal ya. Kalau yang nafar sani ya 3 hari, 11, 12, 13. Itu kalau lebarannya sama, kalau berbeda adalah masalahnya kayak gitu. Nah ya. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tusyarun. Faman ta'ajjala, maka barang siapa yang ingin mempercepat, ai istajala min nafari min Mina, yakni mempercepat berangkat dari Mina. Nah, makanya istilahnya nafar satu awal, nafar satunya. Fi yaumaini, pada 2 hari. Nah ini nanti nafar awal dia 2 hari doang, tanggal 11 dan 12 Zulhijjah, selesai itu. Cuma ada capek karena dia di tanggal 10-nya itu habis tanggal 10-nya dia harus tawaf ifadah ya Pak ya. Dan sebelum maghrib harus sampai di Mina gitu. Agak beratnya di situ. Kalau yang nafar sani itu selesai dulu semua melontar jumrohnya. Ya pulang Mustaqobah 11, 12, 13 selesai baru ke Mekah. Jadi nggak bolak balik. Kalau udah berawal bolak balik ya. Mekah dulu, ntar baru ke situ ke Mina lagi, melontar lagi gitu ya. Boleh itu. Fi yaumaini, pada 2 hari. Ai fi sani ayyamit tasyrik, pada 2 hari tasyrik. Ba'da ramyil jimarihi, setelah melontar jumroh. Jadi 2 hari aja dia melontar jumrohnya. Fala isma alaihi, maka tidak ada dosa baginya ditakjili dengan mengambil yang 2 hari. Wa man ta'akhkhara, maka barang siapa yang mengakhirkan dengan apa? Dengan melontarnya itu sampai 3 hari. Hatta bata lailatas tsalits, sampai dia menginap pada malam yang ketiga. Waroma jimarahu, dan melontar jumrohnya. Melontar jumrohnya juga 3 hari, 3 kali jadinya. Hari pertama pulang Mustaqobah, balik lagi ke Mina. Besoknya balik lagi pulang Mustaqobah, balik lagi. Besoknya datang lagi pulang Mustaqobah, gitu ya, 3 kali, 3 hari. Wa man ta'akhkhara fala isma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Jadi mukhyiruna fi dzalika, mereka boleh memilih dalam hal itu, nafar awal, nafar sani. Tapi kalau kita udah diatur, nggak boleh sembarangan memilih ya. Udah diatur nafarnya nafar sani atau nafar awal ya. Apalagi yang udah tua-tua dianjurkan nafarnya nafar sani ya. Lebih enak. Fala isma alaihi liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa fi hajihi, dalam pelaksanaan hajinya, li annahu, karena takwa itu al hajju fil haqiqati, adalah haji yang sebenarnya. Takwa. Jadi kalau orang sudah melaksanakan haji, takwanya tidak dapat, takwanya tidak meningkat, ya bisa dibilang enggak mabrur. Enggak mabrur. Ya, takwa. Jadi intinya itu takwa. Kayak kita nyembelih kurban, apa coba? Yang sampai kepada Allah apanya? Takwa. Ya. Darahnya tumpah,
dagingnya dibagikan. Yang sampai kepada Allah, yang takwanya yang menghormat itu. Sama haji juga begitu. Intinya adalah takwanya. Lanjut lagi 26 ya. Jadi sama begitu. Sama ya 18. Wattaqullaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah, wa'lamu dan ketahuilah kalian annakum bahwasanya kamu ilaihi kepada Allah tuhsyarun, dikumpulkan fil akhirati, di akhirat nanti, fayujazikum, maka kalian akan diberikan balasan bi a'malikum, akan amal perbuatan kamu. Kita lanjut ayat 204. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa alamul khisam. Wa minan nasi, dan di antara manusia, man, ada orang, yu'jibuka, yang membuat kamu kagum. Apanya? Qawluhu, omongannya, ucapannya. Si manis lidah, omongannya manis. Kalau ngomong orang udah wow gitu kan, tertegun, terpedaya gitu kan. Fil hayati dunia, tentang kehidupan dunia, tapi bukan tentang akhirat. Wala yujibuka fil akhirat, dia tidak membuat kamu heran, tidak membuat kamu kagum kepadanya fil akhirati, dalam urusan akhirat, limukhalafatihi, karena perbedaannya, li'tiqadihi, akan keyakinan. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, dan sudah dipersaksikan di hadapan Allah apa yang ada di dalam hatinya. Annahu muwafiqun liqaulihi, karena maksudnya dia itu adalah benar, cocok dengan ucapannya. Wa huwa aladul hisab, padahal dia itu adalah musuh yang paling keras. Syadidul husumati, musuh yang menentang, langkah menentang kamu wahai Muhammad, wali atba'ika, dan pengikut-pengikutmu. Liudwanihi laka, karena dia memusuhi engkau. Kalau di sini dikisahkan dia adalah Ahsan bin Syuraik. Nama orangnya adalah Ahsan bin Syuraik. Kana munafiqan, dia ini orang munafik. Hilwal kalami, yang manis omongannya, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi. Yahlimu, dia bersumpah, si siapa nih? Ahsan bin Syuraik bersumpah annahu mu'minun, bahwasanya dia beriman. Berarti tadi yang bisa tentang hajinya sudah selesai ya, sudah selesai. Sekarang ini tentang, karena masih ada sedikit waktu, tentang orang munafik, tapi nanti kita ulas lagi. Hasan bin Syuraik, dia mengaku beriman kepada Nabi Muhammad, wa muhibbun lahu, dan dia muhibbin apa? Cinta kepada Nabi. Fayadna majlisahu, maka dia mendekati majlisnya Rasulullah. Fa'adzabahullahu, maka Allah membongkar kedok kebohongannya, bidzalika, dalam mengaku dia beriman itu. Wa marra bizar'in, suatu saat ketika dia lewat di kebun, wa hibrin, dan juga ladang pertanian, li ba'dil muslimin, milik orang-orang muslim. Fa ahraqahu, maka dia membakar kebun itu, wa aqarraha, dan menyembelih hewan-hewan milik orang muslim itu. Ya. Lailan, malam-malam. Jahat ya, di depan ngakunya beriman, padahal dia musuh yang sangat berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Karena ini beda tema, nanti kita bahasnya yang enak pertemuan yang akan datang ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim,
al-Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Allahumma faqqihna fahman nabiyyin wa fahma ulamaikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lahum subhanakallahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.